Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Gambar Desta. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. NIM saya 14223-000076. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan basis data pada Puskesmas. Bab 2. Pencatatan pasien. 1. Entitas pasien. Atribut mencakup NIM, nama, alamat, jenis kelamin, dan riwayat kesehatan. 2. Histori kunjungan. Mencatat waktu kunjungan, diagnosa awal, dan dokter yang menangani. Selanjutnya ada manajemen rawat inap dan rawat jalan. Rancangan sistem informasi rawat jalan dan puskesmas yang kami pakai adalah Sukamerang Garut yang menggunakan sistem development life cycle yang merupakan pengembangan, dan waterfall yang model F dilakukan secara bercabang dan menggambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujian sehingga setiap tahap pengembangan terverifikasi. Selanjutnya ini adalah gambar understanding rate process. Selanjutnya ada 4 fase penting pada model dalam melakukan perencanaan sistem, yaitu ACPT teks. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa klien menerima rancangan dengan membuat detail pembayaran sistem, memulai dari basis data hingga desain perangkat lunak, termasuk dalamnya adalah cara kerja sistem. Yang kedua, sistem teks dilakukan dengan penguji seluruh sistem dengan cara melakukan simulasi dan pentest guna menemukan kesalahan sebelum digunakan klien. Yang ketiga adalah integration test, pengujian berbagai modul perangkat lunak yang memastikan berfungsi sebagai mestinya serta memastikan modul berinteraksi dengan benar. Pada kasus ini adalah penguji modul basis data dengan perangkat lunak berbasis desktop yang dibuat menggunakan NetBeans. Yang keempat adalah unit test, memastikan kode atau komponen berfungsi dengan baik pada perangkat lunak, salah satunya dengan memperbaiki kesalahan atau bug atau secara singkatnya. 1. Entitas rawat inap dan rawat jalan. Atribut mencakup nomor rawat, tanggal masuk, diagnosis, dan dokter yang merawat. 2. Relasi pasien rawat inap atau rawat jalan. Hubungan satu kebanyakan untuk mempresentasikan bahwa satu pasien dapat memiliki banyak rawat inap dan rawat jalan. Selanjutnya adalah importasi obat. Yang pertama adalah entitas obat. Atribut melibatkan nama obat, nomor bed, dan tanggal kadaluarsa. Yang kedua, pemesanan dan distribusi, mencatat proses pemesanan obat, penerimaan, dan distribusi ke unit puskesmas. Selanjutnya ada program kesehatan masyarakat. 1. Entitas program. Atribut mencakup nama program, tujuan, dan hasil evaluasi. Yang kedua adalah relasi pelaksanaan program, menyambungkan data melaksanakan program dan entitas program kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada desain basis data. Yang pertama, entitas dan atribut. Yang pertama, normalisasi entitas dan atribut untuk menghindari redundasi yang memastikan integrasi data. Yang kedua adalah menentukan tipe data yang sesuai untuk setiap atribut. Yang B, relasi dan kardinalitas. 1. Menyusun relasi antara entitas dengan kardinalitas yang tepat. 2. Menggunakan foreground key untuk membangun hubungan antara entitas. Selanjutnya yang C, yaitu keamanan dan verifikasi. 1. Penerapan mekanisme otentikasi dan otorisasi untuk melindungi data sensitif. Yang kedua, memastikan kepantauan dengan regulasi privasi dan kesehatan. Selanjutnya ada implementasi dan penguji. Yang A adalah implementasi. 1. Menggunakan DBMS, Data Management System, yang sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Yang kedua, penerapan desain basis data ke dalam sistem puskesmas. Yang B ada penguji, yaitu yang pertama, penguji fungsional untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Yang kedua, ada penguji performa untuk menilai respon sistem pada beban tertentu. Ada manfaat dan dampak. Nomor pertama ada efisien operasional, mempercepat pencairan data, memudahkan pencatatan dan mengurangi kesalahan input. 2. Monitoris kesehatan masyarakat, meningkatkan pemantauan kondisi kesehatan masyarakat dan evaluasi program. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, menyediakan data yang akurat dan real time untuk mendukung pengambilan keputusan pihak terkait. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu perancangan basis data yang matang untuk puskesmas daerah adalah langkah kritis
dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan implementasi yang tepat. Basis data yang mengoptimalkan manajemen data, meningkatkan efisien operasional, dan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.